Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel Axiata Tbk. Kemarin menjadi most aktif dengan kenaikan 8%, 240 poin dengan kode EXCL time frame daily. Tidak adanya divergence di area ini secara technically kalau ini menjadi satu jadi area ini adalah menjadi area downtrend, maka downtrend itu harus komplit di divergent. Oke. Harus ada komplit di area divergent, kecuali dia fasenya adalah fase korektif. Tanpa divergent pun tidak ada masalah, karena fase korektif tipenya banyak. Gitu. Ada regular flat, irregular flat, running flat, kemudian zigzag, kemudian WXY. Oke, fase korektif. Tanpa divergent tidak ada masalah. Tapi kalau fase downtrend atau uptrend ini endingnya harus diendingi dengan divergent. Baik itu uptrend, ini pun harus divergent, ya seperti ini. Ini posisinya RSI itu harus taklah seperti ini. Dia naik, ketinggiannya ini tidak diikuti dengan kenaikan di RSI. Ini ending wave 5, ini 3. Oke. So, di sini karena tidak ada ending di posisi divergent, maka saat ini adalah kita mencari area divergent. Nah, kan dia break low, tapi masih bisa low lagi, jadi masih bisa di bawah. Ini masih bisa di bawah ini. Masih bisa di bawah. Low-nya yang di previous low-nya dia harusnya dia kalau divergent dia berada di atas dari yang ini. Ini divergent, RSI-nya malah akan naik seperti ini, tidak bisa break dari sebelumnya, ini baru naik mengikuti yang ini, tapi ternyata dia lebih low lagi, sehingga saya katakan tidak ada divergent. Nah, ini adalah fase korektif. Fase korektif itu seperti yang saya bilang, ini adalah fase untuk buying. Justru ini adalah fase untuk buying. Ya, ini adalah fase untuk buy. Karena fase korektif ini rata-rata equal leg, selalu equal leg. Ya, jadi perhatikan di sebelumnya dia equal leg di Fibo 100 extended di 127. Ini Fibo 100-nya di 3360, yaitu 3360 extended di 330 yang ini, bos. Nah, ini 3360 ini Fibo 100 extended di 127370. Kemudian drop. Jadi enaknya memakai fase korektif adalah fase korektif itu ada batas atas dan batas bawah yang tidak boleh di break, kecuali dia dalam fase korektif 3 wave, 5 impulse, itu berbeda. Nah, ini apabila dia di break di harga ini seperti ini, teman-teman, ya, maka
Ini akan menjadi fase korektif di impuls. Nah, 5. Ini 4. And then another drop di 3. Kemudian another up di 5. Maka menjadi fase flat. Bisa bahkan bisa menjadi fase flat irregular flat atau running flat atau bahkan regular flat. Kalau menjadi area fasenya di sini adalah fase irregular flat, maka tree swing ini harus berada di bawah sebelumnya. Ini hanya tree swing, tidak 5 impuls, tapi tree swing low, kemudian naik di 5 yang harus break di ini. Tapi kalau running ini tidak harus break di previous high-nya. Setelah itu jatuh di 5 impuls. Ini ending. Dari sini ke sini ditarik garis divergent RSI seperti ini. Nah, tidak pernah break dari sebelumnya. Kemudian dia terbang. Nah, ini kemudian dia terbang. Ini apabila dari harga ini dia break dari 4280. Jadi bisa kita baca dengan irregular flat. Batas-batasnya ada batas-batasnya yang pasti akan ending namanya korektif, Mas. Secara Elliott wave batas akhirnya adalah di 1 Fibo 1661. Okay. So ini pun adalah fase korektif karena saya tidak melihat adanya posisi divergent di area ini, sehingga kemungkinan besarnya adalah dia fasenya masuk ke antara harga ini ini untuk kemudian akan jatuh menjadi 5 impuls, tetapi tidak ini jatuh break low, tetapi tidak diikuti dengan kejatuhan di RSI seperti ini, dia malah akan naik. Ini nanti akan terjadi 5 impuls, bisa nanti akan terjadi fase korektif di higher degree, ini fase korektif di lower degree. Jadi ini adalah wave 3 di higher degree, ini 4 di higher degree, dan ini adalah 5 di higher degree. Nextnya adalah akan terjadi korektif di higher degree. Kalau terjadi korektif di higher degree, dia bisa 3 swing, bisa 5 swing, ya. Awalnya bisa seperti itu, tapi di higher degree dia bisa W atau bisa ABC nanti. Untuk awalnya bisa W atau E. Itu teman-teman. So saat ini adalah fase buy. Fase buy di XL tanpa melihat left side, walaupun ya ini adalah fase buy karena ya targetnya adalah di 3630, SL-nya di 1870. Oke, jadi tetap fase ini bagi saya masih menjadi satu fase korektif. Walaupun begitu, ini adalah area buy dengan stop loss yang sudah ditentukan oleh market, yakni di 1870. Memang cukup tinggi ya, stop lossnya cukup tinggi ya. Tapi ya itulah, kalau tidak ingin stop loss terlalu panjang, bisa di harga ini low sebelumnya 2360.
Karena target yang kita aiming adalah di ini 36 30 4110 extended. Syukur-syukur bisa 4710. Kalau 4710 bagus. Kenapa? 1 2 ini wave 3. 4 5 ini wave 5, tapi di lower degree ini masih fase korektif ya, fase korektif. Kemudian nanti dia akan turun 3 swing and then up lagi 5 swing lagi. Ini masih fase korektif mencari wave 4 di higher degree. Ini wave 3. Ini masih mencari wave 4 di higher degree. Setelah itu jatuh. Ini kalau break di harga 4710 lebih enak nanti, karena pasti akan ada divergen di area ini. Ini pasti akan ada divergen. Nah, ini pasti divergen. Jadi kalau ini naik ya, naik. Ketika dia break di sini katakanlah contohnya, contoh 3 wave 3 ini di sini. Kemudian turun ke wave 4, ketika dia naik ke wave 5 ini tidak diimbangi dengan kenaikan di RSI, justru RSI malah jatuh. Ini RSI jatuh, maka dia nanti akan jatuh 3 swing lagi, jatuh, tetap 3 swing di higher. Setelah itu terbang di 5 swing mencari wave 4 di higher degree seperti yang saya katakan tadi. So itu teman-teman sedikit analisa tentang Pegas. Kita coba kasih, ini adalah wave 3 dan saat ini sedang running mencari posisi di mana wave 4. Oke, di mana wave 4? Apakah akan terjadi satu posisi impuls di sini atau hanya swing up? Setelah itu jatuh, break di sini, maka ini adalah wave 5, ini adalah wave 4, komplit secara higher degree. Itu bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa like, komen di bawah untuk saham-saham yang akan kita bahas ke depan. Have a nice day, bye bye.